Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismania Mutiara Islami dengan nomor induk mahasiswa 220607110031. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi anak dari kelas B, yaitu mereview buku anak. Ini adalah buku yang akan saya review. Buku ini berjudul Putri di Dalam Hutan dengan penulis Witaru Umi dengan ilustratornya Umah Yuma. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini menceritakan tentang perjalanan sebuah keluarga yang sedang melakukan liburan di Pulau Samosir, di mana keluarga tersebut beranggotakan 4 orang, yaitu Neo, Nara, Mama, dan Papa. Neo dan Nara ini diceritakan sebagai anak kembar. Suatu ketika mereka sedang melakukan petualangan di dalam hutan, mereka terpisah. Neo dan Nara berjalan-jalan di tengah hutan. Ketika Neo dan Nara sedang berjalan di tengah hutan, mereka mencium aroma yang sangat wangi. Mereka berdua meyakini ketika ada aroma wangi di tengah hutan, itu adalah akan ada kemunculan sosok hantu. Akhirnya ketika mereka terus melakukan perjalanan hingga sampai di depan sebuah rumah. Ketika mereka berada di depan rumah, tiba-tiba jendela rumah tersebut terbuka dan muncullah sosok anak perempuan. Akhirnya mereka lari terbirit-birit tanpa tahu ternyata sepatu Neo tertinggal 1. Kemudian di esok paginya, karena Neo, Nara, Mama, dan Papa menginap di sebuah penginapan, tiba-tiba ada seorang perempuan kecil datang ke penginapan tersebut mengembalikan sepatu milik Neo. Akhirnya mereka berkenalan dan ternyata perempuan ini bernama Butet. Akhirnya mereka saling bercerita dan sampai akhirnya Butet ini bercerita kalau di dalam hutan ada sosok putri. Nah, setelah diceritakan oleh Butet, Neo dan Nara semakin penasaran, ingin mengetahui dan ingin bertemu dengan sosok putri di tengah hutan tersebut. Akhirnya Neo dan Nara diajak Butet untuk ke rumah kakek neneknya untuk izin apakah boleh Butet mengajak Neo dan Nara untuk berjalan-jalan di tengah hutan dan menemui sang putri. Sesampainya di dalam hutan, Neo dan Nara tidak kunjung bertemu dengan sang putri. Malah ketika di hutan, Neo dan Nara melihat kakek dari Butet memanjat sebuah pohon tinggi dan mengambil getah dari pohon tersebut. Dan pohon tersebut sangat mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Kemudian Neo bertanya kepada Butet, "Mana sang putri?" Dan Butet menjawab, "Inilah sang putri." Dan Neo terheran, kok bentuknya pohon? Apakah sang putri itu pohon? Akhirnya Butet menceritakan tentang asal-usul kenapa pohon ini disebut sebagai sang putri. Dan sebelumnya, pohon yang diambil getah oleh kakek Butet ini adalah pohon kemenyan. Nah, disinilah Butet menceritakan tentang asal-usul dari pohon kemenyan ini, kenapa disebut sebagai sang putri. Buku ini alurnya sangat mudah dimengerti, khususnya untuk anak-anak di usia 10 hingga 13 tahun yang sudah memiliki kemampuan baca yang lancar. Buku ini sangat menarik karena selain mengangkat sejarah dari pohon kemenyan, buku ini juga mengandung beberapa informasi lainnya mengenai Pulau Samosir dan beberapa spesies endemik yang dimiliki oleh Pulau Samosir. Pada buku ini terdapat 6 tokoh, yaitu Neo dan Nara, Mama, Papa, Pak Binsar, Ompung Doli, dan Butet. Pak Binsar dan Ompung Doli ini adalah kakek nenek dari Butet. Pada buku ini hanya memiliki tokoh protagonis, sehingga tidak ada tokoh antagonis atau yang lainnya. Pesan dalam buku ini terkandung pada cerita sejarah dari pohon kemenyan. Sejarah pohon kemenyan dalam cerita ini dijelaskan ketika ada seorang anak dan ayah, di mana ayah tersebut sedang mengalami perekonomian yang sangat sulit dan dikejar oleh para pemilik hutang. Sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, terkhususkan ayahnya, si perempuan ini berlari ke dalam hutan dan menyerahkan dirinya kepada pepatah agar dapat bermanfaat untuk ayahnya dan membantu ayahnya. Dan oleh pepatah dikabulkan dan perempuan ini berubah menjadi sebuah pohon tinggi, yaitu pohon kemenyan. Kemudian putri ini menghampiri ayahnya melalui sebuah mimpi untuk segera menuju ke dalam hutan dan memanfaatkan getah yang dihasilkan dari pohon kemenyan ini untuk
membantu melunasi hutang ayahnya. Jadi pesan dari cerita ini adalah bukti bakti seorang anak kepada orang tuanya. Bahasa dan gaya penulisan yang digunakan dalam buku cerita ini sangatlah menarik, sehingga salah satunya adalah mudah dipahami oleh pembaca dan memiliki representasi yang sangat menarik, sehingga membuat pembaca itu terkesan ingin terus membaca. Ilustrasi pada buku cerita ini sangatlah banyak, sehingga membuat pembaca tidak merasa bosan dengan yang full tulisan, karena memang buku ini ditujukan oleh anak yang berusia 10 hingga 13 tahun. Buku ini sangat saya anjurkan untuk dibaca, karena selain mengangkat sebuah cerita yang menarik, buku ini juga memiliki informasi-informasi yang saya rasa sangat dibutuhkan oleh anak-anak seusianya. Menurut saya, target dari pembaca buku ini adalah anak yang berusia 10 hingga 13 tahun yang sudah memiliki kemampuan membaca yang lancar. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.